kembali di video kajian UTS bersama saya, Akmal Hermawan. Nah, di video kajian UTS kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah kalkulus berubah banyak. Oke, kita lihat saja ke video pembahasannya, kita simak ya. Di sini soal yang pertama itu mengenai materi diferensial total. Soalnya itu seperti ini. Tentukan dz jika diketahui x kuadrat ditambah z sin x yz sama dengan 0. Nah, di sini kita mulai masuk ke pembahasan. Pada soal, itu terdapat sebuah fungsi yaitu x kuadrat ditambah z sin x yz sama dengan 0. Kemudian, kita itu disuruh mencari dz atau diferensial total terhadap z. Sehingga untuk mencari dz itu kita harus cari dulu turunan dz terhadap x dan terhadap y. Nah, di sini karena terdiri dari beberapa variabel, kita menggunakan simbol do, sehingga yang kita cari yaitu dz do x dan dz do y. Oke, kita lihat yang pertama kita cari dz do x terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan saja fungsinya ke dz do x sehingga didapatkan seperti ini. Lalu kita turunkan x kuadrat itu adalah 2x. Lalu z sin x yz kita menggunakan rumus UV yaitu U aksen P ditambah UV aksen. Nah, U-nya itu adalah z dan V-nya itu adalah sin x yz. Nah, turunan dari z itu adalah dz do x karena diturunkan terhadap x. Lalu sin x yz tetap, lalu selanjutnya ditulis lagi z, lalu turunan dari sin x yz itu adalah cos x yz. Selanjutnya kita turunkan x yz yang ini pakai UP sehingga didapatkan yz ditambah xy do z do x. Kemudian kita operasikan yang ini, yang z cos x yz dengan yz ditambah xy do z do x. Sehingga didapatkan 2x ditambah dz do x sin x yz ditambah yz kuadrat cos x yz ditambah dz do x yz cos x yz sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan yang memiliki dz do x-nya. Sehingga didapatkan sin x yz ditambah x yz cos x yz dz do x sama dengan negatif 2x dikurangi yz kuadrat cos x yz. Kemudian kita pindah luaskan yang sebelah sini sehingga didapatkan dz do x-nya itu adalah negatif 2x dikurangi yz kuadrat cos x yz per sin x yz ditambah x yz cos x yz. Selanjutnya kita akan mencari dz do y. Seperti tadi caranya, masukkan fungsinya, lalu kita turunkan. Turunan x kuadrat itu adalah 0, lalu yang ini kita pakai UV, sehingga didapatkan dz do y, sin x yz ditambah z cos x yz, xz ditambah xy do z do y. Selanjutnya kita kalikan yang ini, sehingga didapatkan dz do y sin x yz ditambah xz kuadrat cos x yz ditambah dz do y xyz cos xyz sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan yang memiliki dz do y sehingga didapatkan sin xyz tambah xyz cos xyz dz do y sama dengan negatif xz kuadrat cos xyz. Sehingga didapatkan nilai dz do y-nya itu adalah negatif xz kuadrat cos xyz per sin xyz ditambah xyz cos xyz. Kita kan sudah menemukan nilai dari dz do x dan nilai dari dz do y. Selanjutnya kita jumlahkan sehingga didapatkan nilai diferensial total, yaitu dz, nilai dz do x, lalu dikalikan dengan dx, dituliskan dx-nya di sini. Lalu yang ini dz do y, nilai dz do y, lalu dikalikan dengan dy. Nah, di sini kan nilai penyebutnya sama, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah, di sini kedua
bagian ini yang pada dx dan pada dy itu ada cos x, y, z, kita bisa kelompokkan lagi sehingga didapatkan nilai akhir atau nilai diferensial total dari dz itu adalah negatif 2x dx dikurangi cos x, y, z, yz kuadrat dx ditambah xz kuadrat dy per sin x, y, z ditambah x, y, z cos x, y, z. Nah, itu merupakan pembahasan dari soal yang pertama mengenai diferensial total. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu mengenai diferensial parsial jenis tinggi. Nah, soalnya itu seperti apa? Kita lihat. Soalnya itu adalah tentukan do pangkat 3V per do X kuadrat do Y dari V sama dengan E pangkat X pangkat 2 per Y pangkat 2 ditambah ln X kuadrat Y pangkat 3. Nah, di sini kita harus mencari turunan ketiga dari V, yang mana syarat turunannya itu adalah terhadap X sebanyak 2 kali dan terhadap Y sekali. Oke, kita lihat ya pembahasannya seperti apa. Pada soal terdapat fungsi V yaitu E pangkat X kuadrat per Y kuadrat ditambah ln X kuadrat Y pangkat 3. Nah, agar memudahkan penurunan, nilai pecahan ini kita buat menjadi perkalian sehingga didapatkan V sama dengan E pangkat X kuadrat Y pangkat min 2 ditambah ln X kuadrat Y pangkat 3. Nah, tadi kan kita disuruh mencari turunan ketiga dari V, di mana syaratnya itu terhadap X 2 kali dan terhadap Y 1 kali. Nah, dari rumus yang tadi, yang harus kita cari, kita bisa uraikan, sehingga kita bisa menurunkan satu persatu. Nah, di sini penguraiannya itu bisa terserah kalian ya. Misalkan kalian ingin menurunkan yang pertama itu terhadap Y, selanjutnya terhadap X, dan terakhir terhadap X, atau pertama terhadap X, lalu kedua terhadap Y, atau terakhir terhadap X. Nah, di sini saya penguraiannya seperti ini. Do Y dikali do X dikali do V do X. Sehingga yang pertama kali harus kita turunkan dari penguraian ini adalah do V do X. Nah, oke, kita mulai saja ya ke penurunannya. Yang pertama itu adalah do V do X. Nah, kita masukkan rumus do V-nya itu adalah V sama dengan E pangkat X kuadrat dikali Y pangkat negatif 2 ditambah ln X kuadrat Y pangkat 3. Nah, kita turunkan. Turunan dari V itu adalah do P do X, lalu turunan dari, nah yang ini kita turunkan yang E pangkat X kuadrat saja, sehingga didapatkan 2X E pangkat X kuadrat Y pangkat negatif 2 ditambah, nah yang ini nilai dari turunan dari ln itu adalah 1 per. Nah, agar kita bisa memudahkan lagi untuk penurunan selanjutnya, kita buat menjadi pangkat negatif 1. Sehingga didapatkan X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 1. Lalu ini baru turunan dari ln. Selanjutnya kita turunkan nilai X kuadrat dan Y pangkat 3-nya. Sehingga didapatkan 2XY pangkat 3. Nah, itu merupakan nilai do P do X atau yang pertama. Selanjutnya kita cari lagi, nah, ke yang ini nih, yang do X. Sehingga akan didapatkan nilai yang kedua yaitu do kuadrat V per do X kuadrat. Nah, di sini kita masukkan saja do X, do P do X sama dengan 2X E pangkat X kuadrat dikali Y pangkat negatif 2 ditambah X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 1 dikali 2XY pangkat 3. Kita turunkan. Turunan dari ini do X, do P do X itu adalah
do kuadrat V per do X kuadrat. Lalu kita turunkan lagi, yang diturunkan itu hanya nilai E saja. Sehingga didapatkan E pangkat X kuadrat itu adalah 2X E pangkat X kuadrat. Sehingga didapatkan 4X kuadrat dikali E pangkat X kuadrat Y pangkat negatif 2. Lalu, kenapa ini negatif? Karena turunan dari ini, dari pangkat negatif ini itu adalah negatif. Sehingga negatif X kuadrat Y pangkat 3 dikali negatif 2. Dipangkatkan negatif 2. Oh ya, yang ini kita turunkan menggunakan rumus UPI. Lalu dikali 2X Y pangkat 3 dikali 2X Y pangkat 3 ditambah X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 1 kali 2Y pangkat 3. Sehingga didapatkan do kuadrat V do X kuadrat itu adalah 4X kuadrat E pangkat X kuadrat Y pangkat negatif 2 dikurangi X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 2 dikali 4X kuadrat dikali Y pangkat 6 ditambah X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 1 dikali 2Y pangkat 3. Nah, ini baru 2 kali penurunan. Yang terakhir, kita turunkan terhadap Y. Sehingga penurunannya itu seperti ini. Ini panjang banget ya. Nah, yang pertama yang ini, kita turunkan yang Y-nya saja. Selanjutnya, yang ini kita menggunakan rumus UV lagi, sehingga didapatkan yang ini. 2X pangkat 2Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 3. 3X pangkat 2Y pangkat 2. 4X kuadrat Y pangkat 6 dikurangi ini. Lalu, yang ini, yang X kuadrat Y pangkat 3 diturunkan menggunakan rumus UV sehingga didapatkan seperti ini. Lalu kita operasikan sehingga didapatkan nilai turunan ketiga dari do pangkat 3V per do X kuadrat do Y itu adalah negatif 8X kuadrat E pangkat X kuadrat per Y pangkat 3 ditambah 24X pangkat 4 Y pangkat 8 per X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan 3. Lalu dikurangi ini 24X kuadrat Y pangkat 5 ya, dan yang ini. Ya. Nah, di sini kan ada yang sama ya. Bawahnya sama, atasnya sama, bisa dijumlahkan sehingga didapatkan seperti ini. Lalu di sini kita akan buat nilai ketiga ini yang ada X kuadrat Y pangkat 3-nya itu bisa kita jumlahkan. Ya, kita akan memanipulasinya dengan yang ini. Nah, yang ini kan ada X pangkat 4 Y pangkat 8. Lalu yang ini ada X kuadrat Y pangkat 5. Kita bisa memanipulasinya dengan yang pertama. Ini jadi 24Y pangkat pangkat 2. Lalu ini menjadi X kuadrat Y pangkat 3 dipangkat 2. Kalau yang ini mah cuman Y-nya saja dipindahkan ke depan sehingga menjadi 30Y pangkat 2 X kuadrat Y pangkat 3. Nah, bisa dilihat ya seperti ini hasilnya. Lalu kita bisa bagi sehingga ini tersisa 1 dan yang ini juga tersisa 1. Sehingga didapatkan seperti ini. Do pangkat 3V per do X kuadrat do Y sama dengan negatif 8X kuadrat E pangkat X kuadrat per Y pangkat 3 ditambah 24Y pangkat 2 per X kuadrat Y pangkat 3 dikurangi 30Y pangkat 2 per X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 6Y pangkat 2 per X kuadrat Y pangkat 3. Nah, di sini kan penyebutnya sama. Lalu yang di atasnya yang pembilangnya juga sama-sama bervariabel
Y pangkat 2. Sehingga kita bisa operasikan. Sehingga didapatkan, ini tuh kan 24 dikurangi 30 itu adalah negatif 6. Lalu negatif 6 ditambah 6 itu 0. Sehingga nilai akhir dari turunan ketiga dari do pangkat 3 V do X kuadrat do Y itu adalah negatif 8X kuadrat dikali E pangkat X kuadrat per Y pangkat 3. Nah itu ya, ini pembahasan dari soal yang kedua. Nah di sini ada beberapa soal lagi yang bisa kalian kerjakan ya di rumah untuk latihan, dan kita akan diskusikan kembali ini pada pertemuan kajian UTS nanti. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Nah, mungkin itu saja mengenai video pembahasan kajian UTS mata kuliah kalkulus loba banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.